Selamat pagi, Oma, Opa, Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Kembali lagi bersama saya Jessica dan saya Romo Berti Oiwuton MSc. Dalam acara Oke, hari ini Orang Kudus hari ini, edisi 1 November 2022. Selamat pagi, Pater. Selamat pagi, Jessica. Apa kabar hari ini? Kabar baik dan luar biasa, Jessica. Luar biasa, puji Tuhan. Pater, sebelum kita mulai, ada baiknya kita berkenalan dulu nih, supaya Oma Opa serta pemirsa Oke hari ini mengenal lebih dalam siapa sih narasumber kita hari ini. Mungkin Pater bisa jelaskan di mana Pater sekarang berkarya, bermisi, dan juga cerita sedikit lah mengenai apa saja yang dibuat belakangan ini. Silakan, Pater. Para opa oma, bapak ibu, saudara-saudari, nama lengkap saya Pater Berti Oiwuton MSc. Tugas saya sehari-hari adalah sebagai dosen di Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Peneleng Manado. Dan pada saat yang sama juga saya mengemban misi tugas sebagai seorang formator pembina untuk para calon Romo MSc di komunitas bina kami, Skolastikat MSc Pineleng. Jadi tugas saya sehari-hari adalah sebagai seorang dosen. Tapi di saat yang sama juga teristimewa pada akhir pekan saya menjalankan juga tugas imamat saya membantu sebuah paroki di Kota Manado dekat airport Samratulangi Manado. Jadi selama hari Minggu saya biasanya melayani di sana. Luar biasa, di Manado agak jauh ya Pater dari Bali ini. Dan nggak kalah indah gitu sama Bali, luar biasa. Dan berarti Pater saya panggil Pater Berti saja ya? Boleh. Oke, Pater Berti sebagai dosen pasti juga sering ya cerita sharing kepada murid-murid mahasiswanya, dan ini sekarang saya mau minta tolong nih diceritakan gitu. Dan Oma Opa dan pemirsa juga pengen tahu sebenarnya hari ini 1 November kita memperingati Hari Raya Semua Orang Kudus. Benar. Betul ya Pater, dan saya masih banyak belum tahu nih Pater mengenai Hari Raya ini. Mungkin Pater bisa jelaskan sebenarnya apa sih Hari Raya Semua Orang Kudus itu? Baik, Hari Raya Semua Orang Kudus adalah hari raya yang didedikasikan oleh gereja untuk menghormati orang-orang kudus yang memelihara iman akan Yesus. Dan perayaan ini mula-mula dirayakan di Gereja Timur. Nah, Gereja Timur itu gereja ortodoks sekarang yang kita kenal, ya. Gereja Ritus Timur. Kemudian kelak juga dirayakan di Gereja Barat, yang disebut Gereja Katolik Roma, ya, termasuk kita Indonesia ini. Dan perayaan itu sebetulnya dimulai sejak abad kedua. Ya, kalau kita membaca catatan tentang kemartian atau kematian Santo Polikarpus, di sana tercatat bagaimana mereka mengungkapkan hormat mereka kepada Santo Polikarpus. Juga dalam catatan Santo Efraim, ya, dan Santo Yohanes Chrysostomus juga kita bisa membaca di sana penghormatan mereka kepada para martir, para kudus yang telah meninggal. Ya, mereka dihormati karena mempertahankan iman, kesetiaan mereka kepada Tuhan. Nah, kemudian kelak oleh Paus Bonifacius keempat, ya, pada tahun 609 dia mengubah tempat doa orang kafir di Roma menjadi sebuah kapel untuk menghormati Santa Perawan Maria dan para rasul. Ya. Dan perayaan ini mula-mula dirayakan ya pada hari Minggu sesudah Pentakosta. Tapi karena lama-kelamaan dia menjadi sebuah perayaan yang populer, ya, kemudian terbuka dirayakan ya oleh seluruh gereja. Dan itu kemungkinan besar dimulai oleh Paus Gregorius ketiga, ya, penetapan tanggal 1 November. Ya. Dan resmi ditetapkan itu kemungkinan besar oleh Paus Gregorius keempat, ya. Hingga sekarang setiap tanggal 1 November kita merayakannya sebagai Hari Raya Semua Orang Kudus. Baik, Pater. Berarti itu tadi waktu Paus Gregorius keempat. Benar. Kemungkinan besar ya Pater. Dan itu kalau ada alasan khusus nggak sih Pater 1 November itu dipilih sebagai Hari Raya Semua Orang Kudus ini? Alasan persisnya kenapa tanggal 1 November, ya, itu kita sulit untuk menetapkan atau menemukan ini.
Alasan pasti Ya, ya. alasan pasti kenapa kemudian jatuhnya pada tanggal 1 November. Ya. Tetapi yang terjadi adalah sampai sekarang kita merayakannya persis pada tanggal 1 November itu, ya. Karena esok harinya tanggal 2 November itu ya. kita merayakan Semua hari raya untuk semua orang beriman yang telah meninggal. Ya. Oke, berarti sebelum memperingati arwah semua orang beriman, Benar. ada hari raya untuk memperingati semua orang kudus. Orang kudus, benar. Oke, dan Pater, kalau kita bicara tentang orang kudus ini, Pater, sebenarnya ada kata persekutuan orang kudus. Ya. Itu sebenarnya maknanya bagaimana sih, Pater? Persekutuan orang kudus itu menunjuk pada kumpulan orang-orang suci, baik yang sudah dikanonisasi maupun yang belum dikanonisasi, yang telah berjuang mempertahankan iman mereka, kekudusan, kesucian hidup mereka walaupun harus melewati jatuh bangun, ya. Jadi dalam keterbatasan dan kemampuan mereka, mereka berjuang untuk mempertahankan iman, kesehatan mereka kepada Tuhan. Nah, jadi kata persekutuan menunjuk pada ya kumpulan orang-orang baik yang sudah dikanonisasi maupun yang belum dikanonisasi, ya. Tapi dalam hidup mereka, mereka berjuang mempertahankan iman mereka, kekudusan hidup mereka karena iman kepercayaan akan Yesus. Ya, itu yang disebut dengan kelompok persekutuan para kudus. Persekutuan para kudus. Berarti kumpulan orang-orang yang sudah mendedikasikan diri sampai akhir hidupnya tetap setia dalam imannya. Iman begitu, kepada ya, Yesus. Luar biasa. Lalu Pater, kalau tadi Pater bilang ada awal mulanya itu dari gereja timur, lalu ada mulainya juga di gereja barat. Ya. Itu berarti memang alurnya begitu ya, Pater? Dari timur ke barat begitu atau bagaimana? Kita tahu dalam sejarah awal mula gerejanya satu. Iya. Kemudian dalam proses itu ada yang disebut dengan skisma, pertentangan antara gereja timur dan gereja yang menghasilkan gereja timur dan gereja barat. Ya, karena dua-dua mempertahankan bahwa ini yang asli, ini yang ini soal liturgi, soal ajaran. Tapi umumnya baik gereja timur, ya gereja barat, ya memiliki ajaran yang kurang lebih sama. Karena bersumber pada tradisi, pada kitab suci yang sama. Ya, gereja timur itu adalah gereja ritus timur yang kebanyakan ada di Eropa Timur, ya, Rusia, lalu Yunani, ya itu. Gereja Barat adalah gereja Katolik Roma, ya Indonesia itu ikut dalam gereja Katolik Roma. Karena itu kita mengakui Paus sebagai pemimpin tertinggi gereja kita. Oke, berarti ini nambah pengetahuan saya juga ya, Pater ya. Kalau misalkan memang awalnya satu, tapi karena sejarah yang panjang begitu, dan akhirnya kita di sini sekarang. Lalu Pater, kalau misalkan kita sebagai orang yang awam begitu, saya awam gitu, lalu kita melihat orang kudus ini sebagai pelindung kita ya, Pater ya. Itu sebenarnya bagaimana sih, Pater, makna dari Santo Santa pelindung kita atau orang kudus yang kita ambil nama baptisnya begitu? Itu sebenarnya maknanya bagaimana sih, Pater? Mari mulai dengan hal yang sederhana. Kalau kita ngefans seseorang, kita berupaya untuk apa? Meniru dia. Baik dalam cara berpakai, ya, kesukaan dia, cara juga bersikap dia. Ya, itu. Lihat saja anak muda, ya. Mereka kalau mengidolakan seseorang, mereka berjuang untuk meniru, mengikuti pola dia dan cara dia. Ya. Kalau kita menjadikan seseorang itu sebagai pelindung atau menjadikan seorang santo atau santa sebagai pelindung kita, itu karena kita ingin juga seperti dia. Ya, kita memiliki juga kehidupan iman, ya kesaksian iman seperti dia. Ya, itu yang sebetulnya. Jadi serentak kita berharap dia sebagai orang yang sudah berbahagia di surga itu menjadi pelindung kita, pendoa kita. Ya, sehingga kita pun kelak bisa seperti dia. Ya, yang memiliki kekudusan hidup, memiliki iman yang kuat, teguh, ya, walaupun harus melewati jatuh bangun di dalam hidup kita, dan juga bisa menjadikan
hidup kita itu berkat bagi orang lain, seperti Tuhan sendiri menjadikan hidupnya berkat bagi kita, dan para kudus sendiri menjadikan hidup mereka berkat dalam arti teladan juga bagi kita. Luar biasa sekali ya Pater. Berarti memang kalau kita ibaratkan sama sekarang, ini orang kudus atau pelindung santo pelindung, santa pelindung kita ini panutan gitu ya. Benar. Untuk hidup kita, dan semoga dengan harapan tersebut kita bisa meneladani cara hidup mereka, walaupun tidak sempurna ya. Benar. Pastilah kita di zaman yang berbeda begitu ya Pater ya, tapi dengan cara yang semaksimal mungkin kita ingin meniru keteladanan mereka. Luar biasa. Dan Pater, ini mungkin untuk menyimpulkan ini Pater, dari Hari Raya Semua Orang Kudus yang kita peringati hari ini tanggal 1 November, kira-kira Pater ingin menyampaikan apa untuk kita semua, Oma Opa, lalu juga pemirsa Oke hari ini? Apa yang bisa kita petik, apa yang bisa kita lakukan begitu di zaman ini, di era ini, meneladani orang kudus ini? Baik. Bagaimana? Saya pikir pesannya ada dua. Iya. Pertama, orang mengatakan, ada pepatah, tak kenal tak sayang. Oke. Ya, jadi kita mulai pertama-tama dengan belajar mengenal, memahami para kudus ya, yang ada dalam gereja kita. Memahami riwayat hidup mereka, memahami perjuangan mereka, ya, memahami pergulatan hidup mereka, teristimewa dalam mempertahankan iman. Ya. Lalu yang kedua, ya, setelah mengenal mereka, memahami perjuangan hidup mereka, ya, yang kedua adalah kita berharap kita juga boleh meneladani mereka. Ya. Tidak hanya di dalam upaya mempertahankan iman kita, tapi dalam memberikan kesaksian iman kita kepada dunia, kepada orang-orang yang hidup di sekitar kita. Sehingga seperti dikatakan Yesus dalam Injil, kita itu bisa menjadi garam, kita itu bisa menjadi terang dunia. Seperti para kudus juga menjadikan hidup mereka itu sebagai garam dan terang bagi dunia, juga bagi kita yang hidup hingga sekarang ini. Luar biasa. Terima kasih banyak Pater untuk pesan akhirnya yang sangat menyentuh saya juga gitu. Karena sejak menjadi host di Oke hari ini juga Pater, saya jadi lebih banyak begitu kenal dengan santo-santa yang riwayat hidupnya tuh luar biasa, sangat penuh perjuangan, bahkan sampai kalau bisa saya bilang tuh serem gitu loh. Pater sangat luar biasa gitu perjuangan mereka, dari ada yang usia belia, ada yang usia senjanya, mereka tetap sampai akhir mempertahankan imannya pada Yesus Kristus. Luar biasa. Dan kami juga berharap Oma Opa dan pemirsa Oke hari ini juga bisa meneladani kisah-kisah yang sudah dihadirkan di Oke hari ini, dan khususnya pada hari ini yaitu semua orang kudus. Luar biasa. Pater, mungkin sebelum kita menutup, Pater berkenan untuk menutupnya dengan doa. Silakan Pater. Mari kita hening sejenak untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau menghadirkan bagi dunia dan bagi gereja khususnya orang-orang kudus, para martir, para beato, para santo-santa yang dengan penuh iman mendedikasikan hidup mereka sepenuhnya pada kasih, pelayanan kepada Tuhan dan sesama. Hari ini kami mengenangkan mereka, mengenangkan teladan hidup mereka, kesaksian hidup mereka. Sambil berharap kami juga boleh menimba inspirasi, menimba teladan dari apa yang telah mereka hidupi dan perjuangkan. Sehingga seperti mereka, kami pun boleh menjadikan diri kami, hidup kami, sebuah inspirasi, teladan bagi dunia dan bagi sesama yang kami jumpai dalam keseharian hidup kami. Tambahkanlah selalu iman kami, kuatkanlah kami selalu Tuhan, agar kami pun mampu seperti para kudus berani untuk bersaksi tentang Engkau, tentang kasih-Mu kepada dunia, sehingga hidup kami seperti Engkau pun boleh menjadi berkat bagi sesama dan kemuliaan bagi nama Tuhan sendiri. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Baik, terima kasih banyak Pater Berti untuk Sama-sama Jessica. kesediaannya sharing kepada kami semua mengenai Hari Raya Semua Orang Kudus. Dan semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan ya Pater. Amin. Amin, terima kasih. Dan Oma Opa, Bapak Ibu, serta saudara-saudara yang terkasih, terima kasih untuk kebersamaan kita pada acara Oke hari ini, Orang Kudus hari ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Oke hari